Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami di Lintas Berita. Pada kesempatan hari ini kami berkunjung ke Badan Narkotika Nasional dan kami akan mewawancarai salah satu staf dari Badan Narkotika Nasional. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu staf pasti ya, dan tema yang kita akan gunakan yaitu pendidikan anti narkotika, membangun kesadaran diri dari sekolah hingga masyarakat. Selamat siang Ibu. Ya, senang sekali bisa bertemu Ibu hari ini. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kami juga mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan kami tentang topik yang sangat penting di kalangan remaja, yaitu narkotika. Sebelum kita mulai, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dan sedikit berbagi latar belakang Ibu. Oke, baik. Selamat siang. Nama saya Vika Asriawardani, SIKOM MA. Saya adalah seorang penyuluh narkoba ahli pertama dari BNN Kota Cirebon. Dan background pendidikan saya adalah sarjana ilmu komunikasi dari Magister of Arts. Luar biasa sekali. Jadi langsung saja, topik narkotika ini memang sering dibahas, tetapi rasanya masih banyak yang belum benar-benar paham Ibu. Kalau boleh Ibu bisa jelaskan secara sederhana apa itu narkotika dan jenis-jenisnya? Oke. Narkotika itu merupakan bagian yang tidak dapat terelakkan dari istilah narkoba. Jadi itu ada 3 unsur: narkotika, psikotropika, dan aktif. Untuk narkotika sendiri itu kandungannya adalah baik tumbuhan maupun bukan tumbuhan, sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan ketergantungan pada seseorang, ketergantungan pakainya seperti itu. Jadi sudah cukup mendalamkan ya Bu. Lalu apa dampak pada narkotika pada tubuh manusia, terutama dalam jangka panjang? Kalau dampak buruk itu bisa ada 2 dampak. Yang pertama mentalnya, yang kedua adalah psikisnya. Jadi mental dan psikis bisa terganggu. Untuk mental sendiri, kebanyakan pecandu narkotika itu dapat dapat mempunyai penyakit mental seperti depresi gitu. Itu sebanyak 22%. Terus kalau misalnya penyakit psikis, tergantung dari narkotika apa yang tidak dimakan. Narkotika sendiri mungkin yang terkenal adalah contohnya ganja. Gitu. Biasanya kalau misalnya ganja berarti kerusakan psikis yang bisa diderita itu adalah paru-paru seperti itu. Sangat memprihatinkan ya Bu, negara saja. Kalau kita bicara tentang penyalahgunaan narkotika di Indonesia, bagaimana situasi terkini di Kota Cirebon? Apakah ada data yang bisa ditunjukkan kepada kita? Kalau data itu untuk pengguna narkotika yang paling banyak dipakai itu jenisnya mungkin bisa saya share. Itu yang pertama adalah ganja, yang kedua itu sabu. Itu adalah jenis narkotika yang banyak digunakan di wilayah 3 Kota Cirebon sendiri. Itu yang sering digunakan pada untuk remaja. Iya, untuk melawan narkotika jenis ganja dan sabu itu yang paling banyak. Mengerikan. Apakah ada faktor-faktor utama yang biasanya membuat seseorang terjerumus dalam narkotika? Biasanya kalau misalnya untuk remaja dan usia produktif itu dia akan terjerumus pertamanya karena lingkungannya. Jadi penasaran, ingin coba-coba gitu. Jadi ketika masuk ke lingkungan yang sudah terbiasa menggunakan narkotika, bagi seseorang yang belum terpapar, dia akan ada muncul rasa penasaran. Lalu ketika dia mencoba sekali, efek narkotika itu kan satu, dia bisa menghilangkan rasa nyeri. Dua, selain menghilangkan rasa nyeri juga bisa menimbulkan ketergantungan. Jadi ketika seseorang dan bikin relax biasanya. Untuk ganja sendiri memang ada
sifatnya sedatif, yaitu dia membuat rileks, dan ada narkotika yang kalau misalnya ganja itu kan lebih ke membuat kita berhalusinasi, tapi kalau sabu itu membuat kita tuh lebih bersemangat. Jadi tergantung si pemakainya. Apabila kalau misalnya pemakainya itu lebih senang hiburan di dunia malam, itu biasanya dia memakai sabu. Tapi kalau misalnya biasanya dia itu ingin menghilangkan kepenatan, dia memakai ganja. Atau bisa juga morfin, itu juga dipakai, atau apa namanya yang disuntikan itu heroin. Jadi ada 3 sifat dasar narkotika. Yang pertama, dia bisa menurunkan kesadaran, yang kedua bisa menghilangkan rasa nyeri, dan yang ketiga itu menimbulkan ketergantungan. Terus kalau dari tipenya itu yang pertama dia stimulan, jadi membuat menstimulus otak kita. Itu seperti sabu, jadi penggunanya itu biasanya di tempat-tempat hiburan malam gitu. Jadi orang yang mengonsumsi sabu itu dia bisa kuat nggak tidur berhari-hari seperti itu. Terus yang kedua, jadi menaikkan stamina, tapi ya tentu saja efeknya hanya dalam jangka waktu tertentu gitu. Jadi hanya 3 hari saja, terus setelah itu dia akan merasa ngantuk yang sangat berat gitu. Terus yang kedua itu depresan. Jadi narkotika jenis ini tuh contohnya ada heroin. Nah, untuk heroin itu biasanya membuat si pengguna itu rileks, jadi itu tertidur, tidak sadarkan diri, kan menurunkan kesadaran. Itu biasanya bagi penderita yang memang dia ingin apa ya, istilahnya sih kalau kata pecandu itu pengen rileks, pengen keluar dari masalah-masalah yang dia hadapi gitu. Tapi kan itu juga suatu solusi yang semu gitu, karena pada akhirnya mereka semua itu nanti akan menjadi kecanduan gitu. Jadi kalau mereka tidak mengonsumsi narkoba atau narkotika, mereka tubuhnya tuh akan sakau lah, merasakan sakit-sakit. Dan yang ketiga itu jenisnya adalah halusinogen, jadi membuat kita tuh berhalusinasi. Biasanya ini banyak dipakai oleh pelajar. Contohnya adalah ganja. Mungkin kan karena ganja praktis ya, seperti rokok, jadi tinggal dihisap saja, dan harganya biaya yang diperlukan itu juga nggak semahal dengan heroin dan sabu. Kalau ganja jadi terjangkau lah gitu. Makanya kebanyakan usia produktif remaja itu menggunakan ganja. Oh iya Bu, saya kan pernah ya melihat di media sosial buat buat kecubung tuh Bu. Nah itu kan kalau dimakan tuh kayak halusinasi, berarti itu termasuk ke dalam narkotika kan? Nah, kalau untuk buah kecubung sendiri itu belum nggak termasuk dalam narkotika, karena memang dia tuh tumbuhan alami gitu ya. Dia tidak termasuk dalam narkotika, tapi mempunyai sifat serupa seperti narkotika gitu. Jadi ya kita sebagai warga negara yang baik ya sebaiknya menghindari gitu, karena memang efek dari kecubung itu kan banyak yang nggak baik ya, maksudnya membahayakan diri sendiri dan juga orang lain seperti itu. Karena efeknya halusinasi kan kadang-kadang halusinasinya tergantung dari si pemakai. Misalnya ada yang berhalusinasi ingin jadi superhero, terus akhirnya tiba-tiba dia manjat gedung tinggi, terus dia kalau terjun kan bisa membahayakan nyawanya. Itulah, jadi patutnya dihindarin. Tapi kalau misalnya kecubung sendiri bukan termasuk, meskipun ganja dan kecubung sama-sama aman, tapi kecubung bukan aman. Mungkin saya mau menanyakan ya Bu, tentang di media sosial nih, apakah ada hubungan penyalahgunaan narkotika dan media sosial dalam penyebaran informasi tentang obat-obatan tertentu? Pencegahannya Ya, bisa pencegahannya atau penyebaran tentang ini, kayak misalkan ada yang promosi narkotika kayak gitu. ya, kalau memang seperti dua mata uang ya, dari dua sisi. Yang satu mungkin bisa menolong kita untuk mencegah supaya generasi muda tidak terjerumus narkotika, dan di sisi lain bisa jadi promosinya para bandar. Memang kalau misalnya promosi di media sosial ya para bandar yang nggak mungkin perang-perangan gitu, pasti biasanya kalau media
sosial tuh buat pencegahan. Tapi kalau misalnya buat promosi enggak, tapi yang perlu kita waspada itu pada e-commerce. Jadi yang jual online, ya e-commerce itu banyak yang memperjualbelikan narkotika gitu, tapi mungkin disamarkan gitu produknya, nama produknya, atau jadi mereka tuh biasanya punya istilah tersendiri. Misalnya ada jenis kraton itu kan sebenarnya sama kayak kecubung ya, dia bukan narkotika tapi memiliki memiliki efek yang sama gitu, jadi membuat kalau dia efeknya stimulan, jadi agak-agak mirip seperti stimulan dan halusinogen, jadi kayak ganja gitu. Nah itu juga banyak ditemukan penjualan kraton di e-commerce. Kalau untuk yang sekelas ganja, sabu, dan heroin itu mungkin agak riskan ya menjual di online, kecuali memang mereka membuat suatu istilah sendiri gitu. Nah itu yang masih kita selidikin gitu. Barangkali mungkin dia jualnya katakanlah mungkin sabun, tapi ternyata sabunnya itu isinya sabun cuma pakai doang, tapi isinya sabu gitu, seperti itu. Jadi itulah pintar-pintarnya aparat penegak hukum untuk menindak seperti itu. Tapi kalau misalnya terang-terangan dijual ganja gitu, enggak. Itu cuma disama-samakan saja ya? Karena kalau misalnya kalian perhatikan itu dulu ya, sebelum undang-undang sekarang, penjualan vape, rokok elektrik itu kan gampang ya dijual. Beberapa tahun yang lalu dijual di e-commerce bisa. Nah kalau sekarang kita ketik keyword vape gitu, rokok elektrik atau enggak liquid gitu, liquid vape itu udah nggak ada. Jadi udah di e-commerce juga mungkin dengan Kominfo sudah bekerja sama untuk tidak menjual rokok elektrik secara online. Tapi itu tadi ada beberapa penjual yang masih menjual tapi diganti namanya bukan vape, mungkin apa gitu. Seperti itu. Oh ya kan tadi ibu tuh menyinggung tentang vape dan narkotika ya Bu. Nah kalau vape itu kan ada liquidnya tuh, liquidnya kan ada nikotinnya tuh. Yeah. Nah kalau nikotin sama narkoba yang ada nikotin yang ada di vape sama yang di rokok tuh beda tuh, sama nggak tuh nikotinnya tuh? Sebenarnya sama, cuma mungkin kadarnya yang berbeda. Kalau di rokok konvensional itu mungkin saja lebih tinggi dibandingkan yang di rokok elektrik. Tetapi apakah yang satu lebih berbahaya dibandingkan yang lainnya? Jawabannya keduanya sama-sama berbahaya sih gitu. Karena meskipun dengan nikotin yang lebih sedikit, tapi elektrik juga mempunyai potensi untuk merusak organ kita. Kan berarti kalau nikotin itu bisa membawa jadi kecanduan sih? Iya betul. Salah satu sifat nikotin adalah membuat efek rileks di otak. Jadi itu seperti otak tuh tenang gitu. Jadi ketika kita merokok, memang efek yang dicari dari perokok itu adalah efek menenangkan, karena nikotin salah satunya punya sifat yang sama. Karena rokok sendiri itu memang bukan narkotika, bukan psikotropika, tapi dia termasuk bahan adiktif yang tadi saya sebutkan, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Jadi segala sesuatu yang ketika dikonsumsi bisa membuat kecanduan. Nah, rokok itu adalah salah satunya. Selain rokok, bahan adiktif lainnya itu contohnya adalah alkohol. Gitu. Jadi ketika seseorang mencoba mengkonsumsi alkohol, maka secara mungkin awalnya hanya mencoba, terus lama-lama tubuh tuh akan menginginkan yang lebih dosisnya gitu. Jadi makanya kan banyak ya pecandu rokok, pecandu alkohol ya, karena memang bahan-bahan tersebut tuh membuat kita kecanduan. Dan nggak hanya rokok dan alkohol, ada dua poin lagi. Yang ketiga tuh inhalansia. Jadi segala sesuatu yang dihirup, sebenarnya zat-zat inhalansia ini adalah zat-zat rumah tangga biasa. Contohnya adalah bensin, lem yang kuat, terusnya ada aseton atau pembersih cat kuku, terusnya juga segala
lansia. Dan yang terakhir adalah minuman yang sering kita konsumsi, teh dan kopi karena mengandung kafein. Jadi bukan teh dan kopinya yang membuat kecanduan, tapi kafeinnya. Jadi minuman berkafein. Seperti itu. Apakah boleh kita mengkonsumsi bahan aditif? Sebenarnya kan rokok itu diperjualbelikan bebas ya, rokok, alkohol, tapi dengan syarat dan ketentuan. Contohnya untuk rokok harus di atas 21 tahun, kalau alkohol tentu saja harus di atas 21 tahun dan di beberapa daerah tertentu. Jadi contohnya untuk di Kota Cirebon sendiri jual beli alkohol itu dilarang. Tapi mungkin di kota-kota lain seperti di Bali bisa legal gitu. Jadi tergantung ya perda masing-masing seperti itu. Terus kalau misalnya untuk inhalasi ya tentu saja kita nggak apa namanya, maksudnya nggak boleh beli bensin gitu. Jadi yang boleh diperjualbelikan tapi tidak boleh disalahgunakan gitu ya. Jadi kan bensin butuh buat kendaraan kita. Kalau misalnya kita butuh buat ternakan kan nggak boleh, tapi yang tidak dibolehkan itu bisa gunakannya. Dan teh dan kopi juga boleh lah, dari mungkin lebih fleksibel lagi. Dari kecil juga mungkin kita sedang teh gitu ya. Nah tapi yang terpenting adalah jangan terlalu berlebihan gitu, karena segala sesuatu yang berlebihan nggak baik gitu. Saya udah tuh Bu. Oh iya Bu, kan teman saya tuh kan ada yang udah kecanduan vape ya Bu. Jadi ada vape di tangannya tuh, Bapak Nisa terus sampai pernah dia tuh bilang sampai 500 kali hisapan tuh dalam sehari. Malah kayaknya nggak pernah, kalau pokoknya misalkan ada vape di tangannya tuh pasti ngisap aja, selalu bilang itu. Jadi itu bagaimana sih Bu cara saya nih buat membantu teman saya ini buat berhenti ngevape itu Bu? Ternyata cukup berbahaya. Iya memang mungkin kalau misalnya di usia kalian ya mungkin masih di awal 20, 18 sampai 22 itu kan usia-usia kuliah gitu ya, masa-masa perkuliahan gitu. Dan vape itu kan kalau dipikir-pikir lebih murah ya daripada rokok ya, karena kan kalau rokok mungkin sebungkusnya 25.000, kalau vape biaya buat aja bisa tergantung itunya ya, dari device gitu. Jadi memang lebih banyak orang yang menggunakan vape sekarang gitu karena dia lebih ekonomis. Tapi mungkin kamu bisa bilang ke dia kalau misalnya sekarang itu nggak akan mungkin bisa dirasa efeknya, tapi nanti lihat ketika 10 tahun, 20 tahun kemudian ketika dia mengonsumsi ini setiap hari, apalagi sehari 500 hisapan, pasti akan organ tubuhnya nggak akan sebagus orang yang tidak merokok elektrik gitu. Jadi mungkin kamu bisa kamu mau sehat, mungkin bisa dikasih pendekatan, kamu mau sehat lebih lama, saya nggak merokok, lebih sehat, kamu 20 tahun lagi udah sakit-sakitan gitu, mungkin bisa dibikin. Dan memang harus dari diri sendiri. Yang bisa saya itu adalah ganti lingkungan mungkin. Jadi usahakan berteman dengan orang-orang yang nggak merokok, nggak nge-vape gitu. Itu mungkin bisa memasukkan kan sungkan sendiri ketika kita sendiri yang nge-vape, yang lainnya enggak gitu kan. Dari lingkungan juga bisa, terus memang harus dari kesadaran diri sendiri. Kalau ketika kita berteman sama 10 orang yang nge-vape, waduh pasti kita ikutan ke bawah-bawah gitu kan nggak seru gitu ya kalau dalam satu tongkrongan hanya kita sendiri gitu yang beda gitu. Jadi mungkin harus ganti lingkungan. Berarti emangnya kalau lingkungan itu mempengaruhi juga ya. Seperti misalkan kita berteman dengan orang yang penjual rokok, kita juga ikutan betul. Mungkin yang selanjutnya ya Bu, tentang ini kan kalau jenis nikotin yang aman nih, tapi sama masyarakat tuh sering disalahgunakan tuh, ada nggak ya Bu? Jenis nikotin yang aman, sebenarnya nikotin itu nggak ada yang aman. Nggak ada yang aman, makanya kenapa baru bisa mengkonsumsi rokok ketika 21 tahun ke atas ya karena memang tidak aman gitu. Tapi ya memang nggak bisa dipungkiri bahwa hampir berapa ya? Aku nggak tahu berapa persennya, tapi hampir kebanyakan orang di Indonesia yang merokok gitu. Dan habit sehari-hari ya kayaknya kalau nggak merokok
ada yang Ini mah tentang dampak pribadi saya. Ini kan kalau di ketika kan kalau ikut itu kan harus pasti bayar. Nah kalau dari BN sendiri itu ada apa ya, kayak penyaluran atau apa ya, kalau sosialisasinya ke masyarakat atau tentang narkotika tuh itu kayak gimana ya Bu? Kalau di BN sendiri? Oh iya, kita sering gitu ada beberapa penyuluhan yang kita lakukan dalam 1 tahun gitu, dari dunia pendidikan, terusnya sektor swasta, jadi ke karyawan-karyawan, terusnya sektor pemerintahan, itu juga harus kita kasih penyuluhan ke sesama dinas terkait gitu, dan juga sektor masyarakat, jadi di kelurahan, kecamatan gitu, jadi semua sektor sudah kita jamah sih gitu. Tapi intinya mah kalau misalnya kita tuh nggak hanya menyuruh, tapi juga kita juga melakukan pencegahan. Maksudnya apa? Jadi kayak selain penyuluhan, BNN juga melakukan pencegahan berupa tes urin. Jadi melakukan tes urin, tapi tes urinnya biasanya dadakan gitu. Jadi tidak ada notifikasi sebelumnya, tidak ada pemberitahuan. Jadi untuk menjaring siapa aja sih yang kira-kira diam-diam menggunakan narkoba atau terjerumus ke dalam narkoba. Sebenarnya di mana saja ya, tadi bisa di pendidikan, di sekolah-sekolah, di kampus, terusnya di dunia kerja, dan yang terakhir adalah di tempat hiburan malam. Itu kita juga suka melakukan SUD. Berarti BN itu tetap ada penyuluhan ya berarti untuk angka-angka. Tentu, karena yang paling penting tuh sebenarnya gini, kalau kita menyuruh ke orang yang sudah menggunakan narkoba mungkin susah, karena dia udah pernah nyobain, udah ngerasain mungkin merasakan narkoba itu seperti apa. Jadi ketika dia ngomong jangan menggunakan lagi, agak susah karena tadi narkoba itu kan lebih kecanduan gitu. Jadi dia harus punya keinginan yang kuat untuk melepas narkoba. Nah, yang terpenting adalah menyuruh ring satunya yang kayak klinernya gitu, masyarakat yang kliner itu adalah yang belum pernah gitu. Justru jangan sampai dia terjerumus gitu. Kalau saya nyuruh ke pecandu itu susah gitu, karena dia ya maksudnya kalau misalnya balik ke lingkungan yang sama pakai lagi karena banyak yang udah direhab tapi akhirnya terjerumus lagi seperti itu. Tapi ketika menyuruh ke orang yang belum pernah menggunakan narkoba itu justru prioritas kita gitu. Jadi jangan sampai nih yang belum pernah nyoba narkoba itu malah memakai narkoba gitu. Seperti itu. Kalau tadi kan ibu bilang juga ya rehabilitas ya. Nah kalau orang yang udah terkena terus direhabilitas, nah rehabilitasnya itu seperti apa ya Bu? Ya saya itu lebih terkena gitu. Iya. Jadi kalau rehabilitasi itu ada 2 tipe, sama seperti kita berobat ke dokter. Yang pertama ada rehabilitasi rawat jalan, yang kedua rawat inap. Jadi kalau rawat jalan itu berobatnya seperti kalau kita datang ke dokter langsung pulang lagi gitu. Nah itu biasanya misalnya udah ada seorang pecandu terpapar, misalnya dia kecanduan ganja, sudah 3 tahun pakai ganja. Nah dia perlu direhabilitasi, tapi kita harus istilahnya memeriksa dulu nih seberapa sering sih dia pakai ganja, kecanduan itu sudah sebab apa. Nah misalnya didapat hasilnya adalah oh dia tuh kecanduannya masih sedang gitu, ringan ke sedang. Nah itu berarti bisa dilakukan rawat jalan. Jadi nanti di BNN ada program rehabilitasi gratis. Jadi kalau rehabilitasi di BNN itu gratis, tidak dipungut biaya karena memang sudah ada anggarannya yang dari pemerintah, ditanggung pemerintah. Itu biasanya 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan itu bisa saja seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah di rehabilitasi itu ngapain sih gitu? Jadi nanti akan pertama direhab secara mentalnya. Jadi nanti akan ada psikolog atau psikiater yang membantu supaya
apa namanya supaya dia tuh nggak kembali lagi gitu ya. Tuh, terus yang kedua direhabilitasi secara medis gitu. Jadi diganti tuh ganjanya dengan obat-obatan yang lebih aman dan tidak membuat kecanduan. Jadi ini Mas, kalau misalnya narkoba tuh nggak bisa langsung kita putus karena dia pasti akan ngamuk gitu ya, kecandu tuh. Jadi diganti untuk di medis itu gantinya diganti dengan obat-obatan yang lebih aman. Nanti lama-kelamaan obat-obatannya dosisnya dikurangi sampai akhirnya dia nggak perlu obat-obatan lagi. Gitu. Seperti itu. Itu kalau rawat jalan. Kalau rawat inap itu buat penderita yang sudah kecanduan parah. Jadi kalau misalnya dia udah pakai tiap hari dan dalam sehari itu udah banyak banget, mungkin dosisnya kalau misalnya nggak segera ditolong mungkin bisa meninggal gitu karena overdosis. Nah itu harus di rawat inap. Rawat inap itu gimana? Itu di panti rehabilitasi atau di balai rehabilitasi. Jadi dia harus gitu. Dan inapnya berapa lama itu tergantung dari kondisi pasien. Nah ada yang inapnya cuma berapa bulan, bahkan ada yang sampai tahunan, harus bertahun-tahun THP itu. Dan kalau misalnya Mas punya kesempatan untuk main ke panti-panti rehabilitasi yang untuk rawat inap itu Mas akan melihat kecanduan narkoba tuh nggak jauh beda ya kondisinya secara kasat mata ya, seperti orang dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa gitu. Jadi ada yang ngomong sendiri, ada yang suka ngamuk, marah-marah, tantrum, macam-macam. Ada yang mengurung diri, bahkan ada yang kalau misalnya ketemu dengar sirine polisi dia takut banget, jadi parno gitu, takut ditangkap, padahal kan dia lagi direhab. Jadi kayak gitu, yang kebanyakan tuh mungkin kelihatannya kayak dia sehat tapi mentalnya terganggu. Dan rehab itu tidak menyembuhkan efek negatif dari narkoba, hanya membuat dia tidak kecanduan aja, jadi hanya menetralisir racunnya. Tapi kalau misalnya nih karena narkoba katakanlah jantungnya tuh atau paru-parunya udah hanya mungkin kinerjanya 50%, udah jadi tidak mungkin paru-parunya udah sembuh jadi 100% aja, tetap 50%. Dan mentalnya belum tentu dia balik lagi ke kayak orang sehat gitu. Kadang ada beberapa pecandu yang bahkan memang udah benar-benar bersih bertahun-tahun, dia masih testimoninya adalah saya tuh setiap kali melihat polisi atau dengar sirine polisi itu deg-degan, padahal dia udah misalnya kayak 5 tahun nggak pakai gitu. Jadi ketakutan akan suatu hal tuh itu nyata gitu, dan dia padahal dia udah itu. Jadi kayak rehabilitasi itu tidak menyembuhkan, hanya membuat kita tuh menjadi berkurang. Hanya membuat kita tuh netral aja gitu. Jadi yang dikeluarin tuh racunnya, tapi kalau misalnya efeknya baik mental maupun psikis nggak bisa balik. Iya. Mungkin itu sih Bu, pertanyaan dari saya, dan mungkin dari narkotika emang udah menyebar ke masyarakatnya. Tapi emang dari kita juga harus sadar diri juga ya. Betul, jadi kita harus punya ketahanan diri ya gitu untuk tidak terjerumus, karena bagaimanapun kalau misalnya narkotika itu kan ibarat kata kayak produk ya, dia kan diperjualbelikan. Kalau misalnya tidak ada permintaan, maka ya mau narkoba dijual di pinggir jalan pun kalau nggak ada yang mau beli kan gitu nggak laku gitu. Terima kasih Bu. Mungkin oke, baik teman-teman, mungkin itulah perbincangan kita pada hari ini tentang bahaya narkotika. Jadi jangan lupa untuk tetap waspada tentang narkotika, edukasi diri, dan saling mendukung agar kita bisa sama-sama memberantas penyalahgunaan narkotika. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintesis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi rasa sakit, dan juga menimbulkan ketergantungan. Meskipun memiliki manfaat medis seperti penghilang rasa sakit dalam dunia kesehatan, penyalahgunaannya dapat menyebabkan dampak negatif serius
tindak kriminal, serta merusak masa depan individu atau masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan, edukasi, rehabilitasi, dan penegakan hukum sangat penting untuk mengurangi dampak buruk narkotika. Dukungan keluarga dan lingkungan berperan besar dalam membantu seseorang menjauhi atau pulih dari ketergantungan narkotika. Mungkin dari saya ada sedikit pesan untuk kalian semua bahwa narkotika merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya untuk tubuh kita. Nah, salah satunya itu membuat kita stimulus, membuat kita halusinasi, dan membuat kita kecanduan. Nah, salah satu dampak yang sangat berbahayanya tuh seperti halusinasi. Nah, kalau kita sudah halusinasi, kita akan membayangkan sesuatu hal yang di luar lah kalau bahasa zaman sekarang mah, yang sangat tidak wajar lah. Bahkan ada yang beberapa orang yang kejadiannya tuh seperti jadi Spiderman lah. Nah, ada yang juga yang seperti ikan, hewan. Nah, dan juga dampaknya itu ada yang membuat kecanduan juga nih narkotika. Nah, yang membuat kecanduannya tuh seperti apa? Nah, misalkan kalian sudah terjatuh ke narkotika, kalian akan pengen lagi karena merasakan sesuatu yang nikmat. Nah, kalau sudah kalian berlebihan, nanti tubuh kalian akan mendapatkan dampaknya seperti tubuh kalian akan berkurang metabolismenya, membuat ingin melakukan sesuatu apapun yang terjadi, pokoknya harus mendapatkan obat itu, zat adiktif itu, narkotika itu, ataupun apapun itu yang membuat kita makin menikmat. Nah, tapi kalian misalkan sudah terkena, kalian tidak usah khawatir karena pihak BNN bekerja sama dengan pemerintahan. Nah, bekerja samanya seperti apa? Kalian bisa langsung saja datangin ke kantor BNN dan mendapatkan gratis rehabilitas. Nah, kalian bisa mendapatkan rehabilitas tanpa pungutan biaya sedikit pun, karena biayanya sudah dibayarkan oleh pemerintahan. Nah, jadi mungkin segitu pesan dari saya, dan saya harap kalian jangan pernah mendekati narkotika, karena narkotika itu zat adiktif yang sangat berbahaya untuk kita. Mari kita ingatkan kembali untuk para generasi muda, terutama para remaja, mengurangi rokok. Karena apa? Rokok membunuhmu, aku mencintaimu.